Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Hadis pertama dengan judul Ancaman berdusta atau berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau secara umum menyandarkan baik itu perkataan atau perbuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak melakukan atau mengatakannya, maka itulah yang dimaksud dengan berbohong atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dahulu dilakukan oleh para pemalsu hadis Nabi. Oleh karena itu beredarlah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, mengatasnamakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi SAW berlepas diri dari itu semua. Itu yang pertama. Berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dan diancam oleh beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, yakni mengatakan sesuatu atas nama beliau, bahwa beliau bersabda demikian atau melakukan suatu perbuatan padahal tidak, ini dengan sengaja dilakukan, maka Nabi SAW mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dipersilahkan untuk mengambil tempat tinggalnya di neraka bagi mereka yang berbohong atas nama Rasulullah SAW. Ini masalah yang sangat besar sekali. Karena berbohong atas nama Rasulullah SAW tidak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Mengapa? Karena berdusta atas nama Rasulullah SAW akan menjadikan sesuatu yang didustakan itu, yang dibuat itu, dibuat dengan cara berdusta, bohong, akan menjadi sebuah syariat yang diikuti oleh manusia sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena Nabi SAW adalah utusan Allah. Dan Nabi SAW diikuti dan didengar. Jika seseorang mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda demikian, padahal tidak, dia berbohong, maka itu akan menjadi sebuah syariat yang diikuti terus-menerus oleh manusia dan diucapkan dan diyakini. Padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda seperti itu. Hubbul watan minal iman. Antum tahu perkataan ini, orang menyandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, padahal bukan hadis, bukan sabda Nabi SAW. Tetapi manusia meyakini sebagai sabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbentuklah menjadi sebuah keyakinan. Begitu juga dengan hadis-hadis palsu yang lainnya yang begitu banyak, yang diyakini, ada sebagiannya diamalkan dan disebarkan, diperdengarkan kepada manusia. Padahal itu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh membawakannya kecuali untuk memberitahukan kepalsuannya. Itu hadis atau hadis yang kedua. Hukum menyampaikan hadis palsu, maudhu. Man haddatsa anni bihaditsin yara atau yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin atau fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis yang ia telah mengetahuinya atau telah diketahui oleh ahlinya, hadis itu palsu, kemudian ia membawakan dan tidak bertanya dulu, sembarangan, serampangan, maka kata Nabi SAW, dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Dalam sebagian lafaz, dalam salah satu lafaz, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta, pembohong. yakni yang membuat hadis palsu itu dan dia yang membawakannya. Ini yang kedua. Yang pertama, tidak boleh kita membuat-buat perkataan dan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita membawakan hadis-hadis yang tidak sah, hadis-hadis yang palsu, kita pun termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena membantu kemungkaran yang besar. Oleh karena itu, yang ketiga, kita harus hati-hati dalam membawakan hadis. Tidak boleh kita bawakan, apalagi kita amalkan, kecuali yang telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu hadis. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kita harus mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis itu ada yang meriwayatkannya, tidak beredar begitu saja. Kalau beredar begitu saja, tidak diketahui, maka sepakat para ulama ahli hadis mengatakan hadis tersebut la asla lahu, tidak ada asal usulnya, tidak ada yang meriwayatkannya, tidak ada sanadnya. La asla lahu. Hadis-hadis la asla lahu banyak sekali. Di antaranya ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu merupakan rahmat. Ini hadis la asal lahu. Atau hadis yang terkenal nanti di bulan Ramadan. Biasanya setiap bulan Ramadan diulang-ulang. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ay jihadun nafs. Kami kembali dari peperangan yang kecil. Perang Badar atau perang Tabuk. Menuju perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Inilah asalahu, tidak ada asal usulnya.
Maka pertama-tama setiap muslim dan muslimah harus mengetahui riwayat siapa yang meriwayatkan hadis itu. Kalau dia mendengar hadis dari kawannya, dari siapa saja, dia bisa bertanya. Kalau dia memungkinkan untuk bertanya siapa yang meriwayatkan hadis itu, atau dia akan membawakannya, dia harus tahu pertama siapa yang meriwayatkan hadis itu. Banyak riwayat, catat, saya sebutkan yang sangat terkenal sehingga antum tahu. Pertama, yang masuk dalam kelompok Kutubus Sittah, kitab yang 6. Pertama, Bukhari. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Ada di Sahih Bukhari, bisa dicek. Benar enggak di Bukhari? Yang kedua, Muslim. Al-Imam Muslim. Imam Bukhari, Muslim. Ada di Sahihnya. Yang ketiga, Abu Daud. Riwayat siapa? Riwayat Imam Abu Daud di kitab Sunannya. Yang keempat, riwayat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi di kitab Jami'nya atau di kitab Sunannya. Yang kelima, riwayat An-Nasa'i, Al-Imam di kitab Sunannya. Yang terakhir, keenam, riwayat Imam Ibnu Majah. Itu para penulis hadis, para perawi hadis, mereka berjuang menghabiskan usia mereka untuk mencatat, menulis hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanadnya, jalannya riwayat itu. Dia Bukhari atau Muslim atau Abu Daud atau Tirmidzi atau An-Nasai atau Ibnu Majah, dari siapa? Dari syekhnya. Syekhnya namanya siapa? Syekhnya dari siapa? Terus itu sanad namanya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.